Lalu benarkah ada unsur politisasi dalam pemanggilan calon wakil gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno? Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber kami sudah bergabung di studio Kompas TV, kuasa hukum Sandiaga Uno Yupen Hadi dan juga tim sukses Ahok Jarot Rian Ernest. Selamat petang Mas Yupen juga Mas Rian. Saya ke Mas Yupen dulu. Siapa orang super kaya yang katanya bertikai ini? Iya, yang dimaksud Bang Sandi ini barangkali antara yang melapor dan yang dilaporkan. Nah, yang dilaporkan itu ada dua. Salah satunya adalah Bang Sandi. Nah, mungkin maksud dia itu yang dilaporkan yang super kaya, yang satu laginya bukan dia, bukan Bang Sandi. Tapi kok bisa nama Pak Sandi ini terbawa-bawa ke kasus? Nah, ini yang dari awal kita anggap politisasinya kan di situ. Dia merasa secara hukum Bang Sandi ini tidak ada kaitan apa-apa dengan kasus ini, tapi kemudian dijadikan terlapor yang wajar saja sih saya kira Bang Sandi kemudian merasa kok ada dikait-kaitkan segala macam gitu ya. Sementara kan sebenarnya dia tidak terlibat sama sekali. Nah, dikaitkan dengan kapasitas dia hari ini sebagai calon wakil gubernur yang sedang melakukan kontestasi, tanda kutip agak sedikit terganggu ya. Agak sedikit terganggu dengan adanya laporan ini. Terutama bukan pada wilayah hukumnya tapi pada wilayah opini publiknya. Kemudian publik akan mengkonsumsi pandangan bahwa Bang Sandi ini terjerat secara hukum atau apa tidak bersih segala macam. Jadi merasa perlu hadir atau tidak ke panggilan polisi? Ini kan kemarin tidak hadir, nanti akan dipanggil lagi, akan hadir atau tidak? Pada prinsipnya sih tidak ada persoalan ya untuk hadir. Tidak ada persoalan untuk hadir. Nah, yang kemarin itu kita memang ada jadwal yang bertabrakan dengan KPK kebetulan. Nah, kalau memang polisi ingin panggil lagi ya kenapa tidak datang? Oke, jadi akan hadir di panggilan berikutnya? Akan hadir. Kemarin di Tanah Abang Bang Sandi dipanggil yang kedua. Kita hadir. Oke. Jadi dijamin akan hadir di panggilan berikutnya. Iya. Kalau dari tim pasangan nomor urut 2 melihatnya ini politisasi atau bukan? Kasus ini saya pikir betul-betul kasus antara orang per orang di dalam sebuah perusahaan. Tentu sangat berbeda porsi kasusnya dengan kasus yang dialami Pak Ahok. Apa bedanya? Kasus Pak Ahok itu kasus yang betul-betul diorkestrasi lah. Ada pergerakan massa yang begitu luar biasa. Dalam waktu singkat kasus ini bergulir begitu cepat. Penyidikan itu dalam waktu 1 hari langsung di TSK-kan, dakwaan juga langsung diserahkan dari polisi ke kejaksaan begitu cepat. Jadi kalau bicara kasus Pak Ahok jelas politisasi. Tapi kalau menyambung yang Pak Yupen sampaikan bahwa ini politisasi, saya rasa kayaknya terlalu awal untuk kita simpulkan ini politisasi. Kalau saya pikir lebih bijaknya, karena kita semua tahu Pak Sandi itu kan harusnya memberikan contoh pendidikan politik kepada masyarakat DKI. Kami berpikir selayaknya begitu ada panggilan langsung saja. Jadi contoh yang baik kalau akan datang. Betul, ini salah satu contoh tugas seorang politisi adalah memberikan pendidikan politik. Dan ini sesuai Undang-Undang Dasar loh. Segala warga negara bersamaan kedudukan dalam hukum. Oke. Jadi begitu ada panggilan pasti datang. Karena Pak Ahok pun, saya ambil contoh saja, pada tanggal 27 September video Pulau Seribu itu kan diupload di YouTube. Dan tidak ada pelaporan sampai seminggu sesudahnya, kurang lebih seminggu sesudahnya ada pelaporan dari Sabang sampai Merauke lah. Nah, pada tanggal 24 Oktober, jadi kurang lebih sebulan sesudah video Pulau Seribu itu, Pak Ahok inisiatif sendiri hadir ke Barreskrim untuk menjelaskan duduk perkaranya tanpa ada undangan. Ini sebenarnya kita ingin seperti inilah contoh. Jadi apa perlu ada inisiatif sendiri dari Pak Sandi datang ke polisi atau menunggu panggilan polisi, Pak Yupen? Ya ini tergantung situasinya saya kira ya. Tergantung situasi. Tidak ada orang yang memaksa hari ini Pak Sandi untuk datang. Bahkan polisi pun tanda kutip di dalam surat undangannya kita melihat bahwa itu sifatnya bukan panggilan ya. Ini harus dijelaskan ke masyarakat. Itu bukan panggilan, tapi undangan. Oke. Nah, undangan ini kan dengan kapasitas sebagai terlapor. Tidak ada kapasitas. Tidak disebutkan di situ bahwa dia akan menjadi saksi atau sebagai terlapor segala macam, nggak ada. Kan sudah viral ya surat undangannya itu. Nah, jadi bisa dilihat bahwa itu adalah undangan klarifikasi dalam status kasus dalam penyelidikan. Artinya ada dua, Mbak. Ada penyelidikan, kalau ditemukan tersangka ditingkatkan menjadi penyidikan. Nah, ini masih di bawah nih. Masih di bawah. Dan sebetulnya belum ada upaya paksa Mas Sandi untuk datang sebetulnya. Ya kan, ditambah kita bentrok kemarin. Nah, kalau mau melihat itikat baik bahwa Bang Sandi itu, benar gak sih Bang Sandi ini
warga negara yang taat hukum misalnya. Contoh kasus Tanah Abang. Dari awal dia udah bilang, ini bukan kasus loh. Tanah Abang itu nggak ada apa-apanya, dia nggak terlibat. Dia udah bilang, Pak polisi saya tuh nggak usah dipanggil karena saya nggak terlibat apa-apa. Tapi polisinya ngotot kan, panggil sampai 2 kali, akhirnya datang. Begitu datang polisi bilang apa? Oh iya Pak Sandi ternyata nggak terlibat gitu. Nah maunya kita tuh begitu sebetulnya. Termasuk di kasus ini juga. Termasuk di kasus Pak ini. Sandi yakin kalau ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan Sandiaga Uno. Berkali-kali Bang Sandi sudah bilang, saya tuh clear, saya tuh nggak terlibat. Kalau nggak tanya aja dulu sama pelapornya, saya tuh terlibat nggak, dikait-kaitkannya, punya bukti nggak. Kalau saya rasa-rasanya nggak begitu terlibat betul, kesampingkan aja dulu lah gitu. Mas Rian, lihatnya apa? Ada kasus ini, momennya di pilkada nih, masuk putaran kedua, momen-momen krusial. Sebenarnya kalau dari sisi kami menganggapnya ini bagus. Jadi Untuk? pemilih Jakarta itu harus tahu betul siapa yang akan dia pilih. Jadi kalau dari pihak Pak Sandi merasa, wah ini saya merasa tanda kutip dipolitisasi atau dizolimi, kalau kami melihatnya nggak begitu. Ini betul-betul sebuah kontestasi yang betul-betul fair. Jadi, Artinya di mana fair? jadi fairnya adalah ya rakyat diperlihatkan gitu ya bahwa oh ini loh calon ini begini, calon ini begini. Anda bisa milih. Makanya menurut kami akan lebih baik apabila Pak Sandi memang hadir saja panggilannya. Oke lah kita bermain di diksi ya, dan kita bermain di diksi dan di hukum acara, apakah ini undangan, apakah ini panggilan, kita tak usah berdebat. Tapi ya siapapun ya, kalau Anda diundang aparat hukum ya datang aja, ceritakan aja. Karena ada ungkapan lama gitu, ya berani karena benar, takut karena salah. Sudah ada itikat baik dari Pak Sandi kalau dilihat oleh Mas Rian? Belum konkret ya. Kalau cuma bicara di media gitu bahwa ini politisasi, ini perang antara 2 orang super kaya. Saya nggak tahu sebenarnya orang super kaya itu siapa. Karena Pak Sandi kan juga tinggi sekali tuh LHKPN-nya, hampir 4 triliun kan. Saya berpikir nih apa jangan-jangan Pak Sandinya atau orang lain gitu. Jawabannya dari Ya, Mas Yupen? yang jelas Bang Sandi bukanlah orang yang dilaporkan. Dia bukanlah orang yang terlibat. Nah, mungkin bagi sebagian kalangan tidak memuaskan ya. Mereka ingin melihat Bang Sandi datang. Tapi saya yakin ketika nanti Bang Sandi datang, publik juga akan tahu. Ternyata Bang Sandi itu nggak terlibat gitu. Pada akhirnya ya, tapi ya sudahlah. Kenapa kemudian kita merasa agak sedikit diganggu, tanda kutip diganggu secara hukum? Karena sebetulnya kan polisi itu bukan yang pertama gitu loh Mbak. Ini bukan yang pertama. Dan kalau saya boleh menyampaikan pandangan saya pribadi misalnya. Kemana sih polisi dalam proses pilkada DKI misalnya. Nah ini bukan kerja yang memuaskan lah. Oke, kalau tadi kita juga sama-sama mendengarkan pernyataan dari Kapolri bahwa dalam pilkada ini kalau ada kasus hukum yang dialamatkan kepada pasangan calon tetap diproses, tetap dilanjutkan berkaca pada kasus Pak Basuki. Tanggapan Mas Yupen? Ya itu fair ya, menurut saya itu normatifnya memang harus begitu, polisi bekerja sesuai dengan kewenangan mereka, ya lanjutkan saja, kita apresiasi sebetulnya, silakan aja Pak polisi begitu itu. Dan kita sebagai warga negara, perspektif kami sebagai paslon, kami kan ingin waktu kami ini maksimal untuk meyakinkan pemilih sebetulnya. Nah perspektif polisi lah kemudian untuk meyakinkan bahwa clear tidak ada pelanggaran hukum. Masing-masing punya kepentingan. Nah kalau polisi ingin, kami juga sebagai warga negara, singkatnya begini, kita akan bantu, tapi juga jangan hilangkan hak kita. Misalnya Bang Sandi, begitu dia tidak mau datang dan itu dibenarkan oleh hukum, jangan juga dipolitisasi dengan komentar yang tidak-tidak, gitu misalnya. Nah toh juga pada saatnya kita akan datang. Pada saatnya akan datang. Mas Ernest. Kalau saya pikir gini, lagi-lagi mungkin ini agak simpel ya. Kita pernah dengar dulu iklan pajak berapa tahun lalu. Kalau bersih kenapa harus risih? Kalau bersih kenapa harus sensi? Saya ingin menyambung pernyataan Pak Yupen tadi. Yang saya pikir ini ada kaitannya dengan statement Pak Jarod beberapa hari lalu. Yang mengatakan ya intinya Pak Jarod mengucapkan sesuatu yang cukup normatif dan wajar saja. Beliau kan masih wakil gubernur juga gitu kan. Lalu Pak Sandi mengatakan, wah ini pertaruhan antara 2 orang super kaya nih. Pak Jarod nggak ngerti nih. Ini kok sensi sekali. Jadi yang Pak Yupen sampaikan saya setuju dan saya apresiasi. Tapi tampaknya omongan Pak Yupen ini dengan tindakan Pak Sandi ini belum sejalan. Jadi apa yang dilihat oleh Mas Rian? Sensinya dari mananya? Itu, berani karena benar, takut karena salah. Apa jangan-jangan? Kita kan mencoba menggali dong. Makanya paling benar Pak Yupen sampaikan betul. Kalau memang tidak apa harusnya udah langsung saja datang. Apa iya Mas Andi sensi Pak Yupen? Tidak sama sekali. Dia itu orangnya nggak baperan kok Bang Sandi itu. Dia
slow lah, slow. Nah, maunya kita juga polisinya slow gitu, jangan. Dan lagian juga kita. Emang siapa yang nggak slow? Polisi tidak slow dalam menyelidiki kasus ini atau seperti apa? Terburu-buru di momentum pilkada atau seperti apa, Mas Yupen? Nah, itu. Saya mendapatkan kesan itu. Karena kan ini ekspres nih Mbak, tanggal 8 dilaporkan, tanggal 9 keluar sprindik, kemudian tanggal 17 sudah lakukan pemanggilan gitu ya, dan lihat saja mungkin minggu depan sudah ada panggilan baru lagi. Biasanya kan begitu kalau kita berkaca di kasus Tanah Abang misalnya. Itu maraton dan fine, nggak ada masalah kok. Sama dengan kasus Pak Basuki kah maratonnya? Pak Basuki, ya saya tidak bermaksud mengomentari itu karena itu sudah jauh sekali terjadi begitu ya. Yang jelas kita hargai Pak Ahok lah, bahwa dia hadapi persoalan hukumnya dengan jantan. Dan persoalannya lagi kan memang tidak ada pilihan bagi dia untuk tidak menghadapi. Pada saat itu sudah jutaan umat yang mendemo dia segala macam itu. Nah Pak Sandi siapa yang demo dia? Oke. Nah siapa yang memaksa dia untuk hadir gitu loh? Oke. Nah kalau Mas Arintas melihatnya ada kewajiban untuk hadir atau tidak? Jelas. Segala warga negara sama kedudukan dalam hukum, dan kalau Anda itu seseorang yang tinggi, ibaratnya pohonnya tinggi, pohon tinggi pasti anginnya tinggi. Nah kalau Anda pohon tinggi, Anda kan dilihat semua orang. Berilah contoh yang baik. Mau diundang, kayak mau dipanggil, kayak begituan ini hadir aja ceritakan. Enak loh sebenarnya, clear loh masalahnya. Datang saja, diperiksa, sesudah diperiksa, doorstop saja depan pemirsa semuanya, jadi clear gitu. Kalau sekarang lagi-lagi ini kita jadi malah gimana nih? Jadi nanti akan ditunggu apa keterangan dari Mas Sandi ya untuk menjelaskan kasus ini. Terima kasih Mas Yupen Hadi, terima kasih juga Mas Rian Ernest sudah bergabung di Kompas Petang dari tim pasangan nomor urut 3 dan juga dari tim pasangan